Desa nelayan yang tenang terbangun di pantai Sumatera, rumah-rumahnya yang sederhana dari kayu memanjang di sepanjang pantai. Di tengah latar belakang pantai yang tenang, seorang janda dan putranya, Malin Kundang, terlibat dalam tugas abadi memperbaiki jaring ikan. Malin Kundang membantu, tangannya dengan cekatan merajut melalui jaring. Matahari pagi menyinari pemandangan dengan rona keemasan, menerangi hubungan sederhana namun mendalam antara ibu dan anak. Atap jerami menonjol di langit biru, simbol dari hubungan desa yang langgeng dengan laut. Di dapur kecil rumah, ibu Malin Kundang dengan sabar memasak, asap dari kayu bakar menari di sekelilingnya. Di atas tikar pandan, Malin Kundang bermimpi tentang kapal-kapal besar yang berlayar di lautan luas. Wajah Malin Kundang memancarkan kerinduan yang mendalam akan kehidupan di luar desa. Asap dari kayu bakar menambah kehangatan pada senyuman ibu Malin Kundang, sementara Malin Kundang terus bermimpi. Di bawah langit yang luas, Malin Kundang berdiri di pantai keemasan, matanya tertuju pada Cakrawala. Sebuah kapal dagang muncul di Cakrawala, mengganggu ketenangan desa Malin Kundang. Kapal itu menjatuhkan jangkar di dekat pantai, kedatangannya menandai awal yang baru bagi Malin Kundang. Malin Kundang mendekati kapten kapal, hatinya dipenuhi dengan harapan dan ketakutan. "Saya menawarkan jasa saya sebagai ganti perjalanan dan kesempatan untuk belajar," kata Malin Kundang. Dalam cahaya redup, Malin Kundang berdiri teguh di hadapan ibunya, bayangan menari di sekitar mereka. Dia berbicara tentang kepergian, suaranya mengkhianati ketakutan yang dia coba sembunyikan. Wajah ibunya mengerut, campuran kebanggaan dan kesedihan yang menyakitkan mengukir garis-garis dalam. Air mata menggenang di matanya, mencerminkan emosi mendalam yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Udara terasa berat dengan perasaan yang tak terucapkan, sebuah bukti bisu atas ikatan mereka. Ibu Malin Kundang berkata, "Jangan pernah melupakanku." Malin Kundang melangkah ke geladak kapal pedagang yang lapuk, tatapannya tertarik pada Cakrawala yang jauh. Dia terdiam, campuran antisipasi dan melankolis di matanya saat kapal bersiap untuk berangkat. Di tepi pantai, ibunya berdiri, sosok yang kesepian melambai perpisahan saat celah melebar. Kapal memulai pelayarannya, membawa Malin Kundang pergi dari pelukan rumahnya yang familiar. Cakrawala menelan kapal, meninggalkan ibu Malin Kundang sendirian dengan kenangannya di pantai yang sekarang kosong. Kapal itu dengan berani berlayar melalui laut yang bergelora, melawan badai. Di tengah badai, seluk-beluk rute perdagangan dan harga pasar terungkap. Seni negosiasi terungkap saat kapal mengarungi lautan badai. Pengetahuan dan ketahanan menyatu saat kapal melaju melewati badai yang dahsyat. Di kabin yang remang-remang, Malin Kundang membaca buku-buku kuno dan peta-peta usang, alisnya berkerut karena konsentrasi. Cahaya lilin yang berkedip-kedip menari di wajahnya yang bertekad, menerangi ambisi di matanya. Kesadaran tiba-tiba muncul dalam dirinya, dan dia bangkit tiba-tiba, tekad baru mengeras di wajahnya. Dengan setiap tantangan yang diatasi, Malin Kundang naik pangkat, membuktikan nilainya dan mendapatkan rasa hormat dari rekan-rekannya. Pikiran strategis dan dedikasinya yang tak tergoyahkan menjadikannya aset yang sangat diperlukan bagi kapal dan misinya. Malin Kundang tiba di pelabuhan asing yang semarak, ledakan sensorik dari pemandangan dan suara. Pasar yang ramai terbentang di hadapan Malin, hidup dengan aktivitas. Malin Kundang bergerak melalui kerumunan, menyerap esensi budaya baru. Udara berdengung dengan janji peluang perdagangan, setiap stan adalah pintu gerbang menuju kemungkinan baru. Malin Kundang mengamati para pedagang, pikirannya sudah menyusun strategi. Energi pelabuhan membangkitkan ambisi Malin. Di dalam gudang, Malin Kundang mengamati harta karun yang telah dikumpulkannya. Kekayaan dari negeri yang jauh memenuhi gudang, sebuah bukti ambisi Malin. Dia telah mengumpulkan kekayaan yang luar biasa, sebuah kerajaan yang dibangun di atas perdagangan. Adegan tersebut menceritakan tentang kehidupan yang didedikasikan untuk mengumpulkan kekayaan. Di rumah mewah, Malin Kundang berdiri di altar menunggu pengantinnya. Seorang wanita cantik dan mulia berjalan menyusuri lorong, gaunnya berkilauan emas. Malin Kundang dan wanita itu bertukar sumpah, dikelilingi oleh kemewahan dan pelayan yang penuh perhatian. Pesta pernikahan dimulai, melimpah dengan sutra halus, makanan mewah, dan perayaan yang meriah. Kapal andalan itu muncul, simbol ambisi dan kemenangan Malin Kundang, membelah air menuju tanah airnya. Malin Kundang berdiri di geladak kapal utama, tatapannya tertuju pada pantai tanah airnya yang mendekat. Layar-layar menggelembung, membawa Malin Kundang lebih dekat ke tanah airnya. Setiap embusan adalah bisikan keberhasilan yang ingin ia tunjukkan. Saat kapal mendekati pelabuhan, siluet Malin Kundang menonjol di langit, sosok yang menang kembali ke rumah.
Kapal andalan tiba di pelabuhan, kedatangannya menjadi tontonan yang megah, mengumumkan kembalinya Malin dengan gaya yang tak terbantahkan. Di pantai desa, kerumunan berkumpul, mata mereka terbelalak takjub melihat kapal yang megah itu. Di antara para penonton, seorang wanita tua berambut putih menatap dengan saksama, pandangannya tertuju pada kapal. Kerumunan tetap diam, terpikat oleh kapal megah yang muncul di cakrawala mereka. Mata tuanya mencerminkan kisah seumur hidup saat dia berdiri di tengah kerumunan, diam-diam mengamati kapal. Di tengah kesibukan di kapal, tekad cemas Ibu Malin Kundang menembus kerumunan. Matanya memindai cakrawala, harapan berkedip dalam tatapannya saat dia memanggil. Dengan emosi yang memuncak, Ibu Malin Kundang berteriak, "Malin, anakku, kau telah kembali." Suaranya bergema di air terbuka, permohonan putus asa yang dipenuhi kerinduan. Di geladak kapal yang luas, Malin Kundang memindai sekeliling, wajahnya dipenuhi kerinduan yang mendalam. Matanya tertuju pada ibunya, secerca pengenalan melintas di wajahnya. Kerinduan awal dengan cepat berubah menjadi gelombang jijik yang hebat, mengubah ekspresinya. Posturnya menegang, setiap otot tegang dengan rasa jijik yang terlihat terhadap sosok yang mendekat. Dek kapal memudar menjadi latar belakang saat konflik batin Malin Kundang menjadi pusat perhatian, sebuah pertempuran sunyi yang terjadi dalam ekspresinya sendiri. Wajahnya berubah menjadi topeng jijik, kerinduannya sebelumnya kini digantikan oleh perasaan benci yang nyata. Di bawah terik matahari yang tak henti-hentinya, dek kapal memanggang, dikelilingi oleh lautan tak berujung. Malin Kundang dengan wajah terukir karena terkejut, bertanya, "Siapakah wanita tua ini?" Seorang pelayan membungkuk sedikit, menjawab dengan hormat yang hati-hati. "Dia mengaku sebagai ibumu, Tuan." Malin Kundang memandang, rasa tidak percaya beradu dengan sedikit sesuatu yang lebih dalam di matanya. Malin Kundang berdiri di dek kapal, wajahnya mengeras, otot rahangnya menegang saat dia menatap tajam ke depan. Mata Malin Kundang berapi-api dengan amarah saat dia berteriak, "Ibuku sudah lama meninggal." Suaranya meninggi dengan amarah, "Wanita ini gila. Seorang pengemis yang mencoba mencuri kekayaanku." Malin Kundang mengepalkan tinjunya, tubuhnya gemetar menahan amarah yang nyaris tak terkendali. Di pantai," kata-kata Malin Kundang mengejutkan ibunya. Wajahnya berubah karena kesedihan, air mata sukacita berubah menjadi aliran pahit. Cahaya hari melemparkan bayangan keras di wajahnya. Dia berjuang untuk tetap tenang. Suara pantai memudar menjadi deru, yang membosankan saat beratnya, kata-kata Malin Kundang meresap. Di bawah terik matahari yang tak henti-hentinya, Ibu Malin Kundang berdiri di pantai, wajahnya adalah kanvas keputusasaan yang mentah. Dengan tangan gemetar terulur, dia memohon kepada Malin, suaranya bergetar karena emosi. "Malin Kundang, anakku, apakah kamu benar-benar tidak mengenaliku? Aku adalah ibumu." Dengan suara yang syarat dengan patah hati, dia menangis. "Aku menggendongmu. Aku menyusuimu, aku telah menunggumu selama ini." Di dek kapal, Malin Kundang berdiri tegak, bayangannya membentang mengancam di kayu yang lapuk. Wajahnya berubah menjadi seringai, penolakan kejam terbentuk di bibirnya. "Pergi wanita tua! Jangan kotori kapalku dengan kemiskinanmu," perintah Malin. Gerakannya tajam, indikasi jelas dari penghinaan dan wibawanya. Di pantai yang tenang, Malin Kundang mengeluarkan perintah yang kejam, kata-katanya bergema dengan niat yang kejam. Orang-orang Malin Kundang bergerak dengan kepatuhan yang dingin, tindakan mereka merupakan pengkhianatan yang mencolok terhadap kebaikan manusia. Ibu Malin Kundang terhuyung mundur. Matanya terbelalak tak percaya dan kesakitan. Semangatnya hancur, setiap langkah mundur menjadi bukti penolakan putranya yang menghancurkan. Laut yang luas mencerminkan kesedihannya, ombaknya terus-menerus mengingatkannya akan kesendiriannya. Matahari bersinar terik, menciptakan bayangan panjang yang memperdalam keputusasaannya dan rasa ditinggalkan. Di pantai, Ibu Malin Kundang mengamati putranya berjalan menjauh, gelombang kesedihan menghampirinya. Kesedihan semakin dalam, terukir di wajahnya saat dia menyaksikan sosok putranya yang menjauh. Matahari yang cerah menciptakan bayangan panjang, mencerminkan kegelapan yang tumbuh di dalam hatinya. Kesedihan awal mulai bergejolak, berubah menjadi amarah membara yang menyala di dalam dirinya. Matanya menyipit, mencerminkan panas kemarahan yang membara saat dia memutuskan untuk menghadapi situasi tersebut. Di pantai, Ibu Malin berdiri sendirian, wajah sedihnya mencerminkan pengkhianatan yang mendalam saat angin semakin kencang di sekelilingnya. Tangannya terangkat dramatis ke arah langit, seolah memohon kepada surga, ombak mencerminkan badai di dalam hatinya. Dengan suara penuh duka, dia berteriak, "Jika kamu benar-benar anakku, Malin Kundang,
maka terkutuklah kamu oleh langit. Semoga kamu menjadi batu. Kutukannya terasa berat di udara, bercampur dengan semburan laut, seolah alam itu sendiri tampak menghindar sebagai tanggapan. Di bawah hamparan laut yang luas, langit menjadi gelap mengancam, menandakan murka alam yang sedang terjadi. Badai dahsyat meletus, melepaskan amarahnya saat kapal menjadi mainan ombak yang bergelora. Kapal itu menahan serangan badai yang tak henti-hentinya, bergoyang dengan hebat. Kapal itu berjuang untuk bertahan hidup melawan kekuatan badai yang luar biasa. Di dek kapal, ekspresi Malin Kundang berubah saat dia merasakan sensasi yang tidak familiar. Sensasi meningkat, dan mata Malin Kundang membelalak dengan kepanikan yang mulai muncul. Malin Kundang memegangi lengannya, berjuang untuk memahami transformasi yang terjadi padanya. Napasnya tersentak saat perasaan aneh itu meningkat dan rasa takut membanjiri matanya. Wajah Malin Kundang berubah dengan campuran keterkejutan dan ketakutan saat sensasi memuncak. Geladak menjadi kabur di sekelilingnya saat Malin kehilangan kendali, matanya dipenuhi dengan kepanikan yang murni dan tidak tersentuh. Pantai diterpa badai dahsyat, langit berputar dengan awan gelap. Malin Kundang mulai berubah menjadi batu, kulitnya mengeras, gerakannya melambat. Kapal itu juga menyerah pada sihir yang membatu, layarnya mengeras, kayunya berubah menjadi abu-abu. Badai tiba-tiba berhenti, meninggalkan keheningan yang menyeramkan. Formasi batuan aneh berserakan di pantai, bukti keajaiban aneh. Matahari menembus awan, memberikan cahaya yang jelas pada pemandangan yang membatu.